Bagi Jepang, ini adalah sebuah insiden yang membingungkan. Sistem yang mereka bangun dengan susah payah selama 20 tahun tiba-tiba direbut oleh Indonesia. Bagi Indonesia, ini adalah sebuah kemenangan telak. Teknologi AI canggih senilai 60 triliun rupiah dari bandara kebanggaan kita akan diekspor secara utuh. Bagi pemerintah, ini adalah pilihan yang mendesak. Predikat salah satu bandara paling semrawut di dunia sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Mari kita putar jarum jam kembali ke pagi hari pertama Lebaran tahun 2023. Ratusan ribu penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta, bersiap untuk mudik. Mereka belum tahu bahwa hari itu, mereka tidak akan bisa pulang ke kampung halaman. Langit di atas seluruh Indonesia lumpuh total. Sistem pemandu lalu lintas udara, ATC, mengalami kegagalan fatal. Ratusan penerbangan ditunda atau dibatalkan. Pesawat yang sudah mengudara dialihkan ke negara tetangga, dan bandara berubah menjadi lautan manusia yang penuh kepanikan. Padahal, itu adalah sistem canggih yang dibangun Jepang dengan dana miliaran yen. Namun, tepat di hari pertama Lebaran, sistem itu mati total. Setelah insiden ini, pemerintah Indonesia mengambil sebuah keputusan besar. Serahkan pengelolaan bandara ini pada swasta. Berikan pada perusahaan yang punya modal dan teknologi. Namun, disinilah keanehan terjadi. Dalam proses lelang, sebuah konsorsium BUMN Indonesia membuat penawaran yang menggemparkan. Mereka berkata, kami akan berikan 82% dari pendapatan kami kepada pemerintah. Para pesaingnya hanya menawarkan antara 25% hingga 33%. Tapi konsorsium ini berani menawarkan 82%. 3 kali lipat lebih tinggi. Coba kita pikirkan secara logis. Jika dari pendapatan Rp100, Rp82 harus diserahkan ke negara, siapa yang mau menjalankan bisnis seperti itu? Ini adalah bisnis yang pasti merugi. Namun, konsorsium Indonesia ini justru tersenyum. Karena keuntungan yang sebenarnya akan mereka dapatkan dari tempat lain. Sistem yang dibangun Jepang selama 20 tahun akan segera pensiun, dan otak AI canggih dari BUMN Indonesia, Angkasa Pura, akan mengambil alih posisinya. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Dalam ulasan kali ini, kita akan membahas 3 hal. Pertama, mengapa sistem buatan Jepang itu gagal? Kedua, strategi apa yang tersembunyi di balik angka gila 82%? Ketiga, apa saja yang akan diubah oleh teknologi karya anak bangsa? Video ini akan memberikan gambaran utuh tentang privatisasi Bandara Soekarno-Hatta. Anda juga akan paham mengapa ini menjadi berita penting bagi perekonomian Indonesia. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas mengapa Bandara Soekarno-Hatta, CJK, pernah dijuluki sebagai salah satu bandara paling kacau di dunia. Bandara yang terletak di Cengkareng ini adalah gerbang utama Indonesia. Perannya sama seperti Bandara Incheon bagi Korea Selatan. Namun, selama puluhan tahun, bandara ini menjadi masalah pelik. Angka tidak pernah bohong. Bandara ini awalnya dirancang untuk menampung 38 juta penumpang per tahun. Namun, sebelum pandemi, jumlah penumpangnya sudah mencapai 68 juta orang. Itu artinya 1078% dari kapasitas desain. Bayangkan saja KRL komuter lain di jam sibuk pagi hari. Gerbong yang seharusnya diisi 100 orang, dipadati oleh 1078 orang, setiap hari. Selama bertahun-tahun. Apa akibatnya? Keterlambatan penerbangan yang kronis, antrean yang mengular tanpa akhir, kasus kehilangan bagasi, hingga citra buruk lainnya. Bandara adalah kesan pertama sebuah negara. Ketika wisatawan turun dari pesawat, tanah pertama yang mereka injak adalah bandara. Bayangkan jika kesan pertama itu begitu buruk, betapa besar kerugiannya bagi industri pariwisata Indonesia. Apakah pemerintah hanya diam saja? Tentu tidak. Sejak akhir 1990-an, pemerintah sudah berupaya mengatasi masalah ini. Saat itulah Jepang datang sebagai juru selamat. Melalui Japan International Cooperation Agency, JIC,
Mereka memberikan pinjaman dana dan dukungan teknologi untuk memodernisasi sistem pemandu lalu lintas udara. Pada tahun 2010, perusahaan raksasa Jepang Sumitomo Corporation dan perusahaan pertahanan Prancis, Thales, mulai mengerjakan proyek ini secara serius. Mereka membangun pusat kendali lalu lintas udara baru dan memasang lebih dari 10 stasiun radar di seluruh Nusantara. Tujuannya? Meningkatkan cakupan pengawasan radar di langit Indonesia menjadi 100%, dari yang sebelumnya hanya 30%. Kelihatannya seperti cerita yang bagus, bukan? Jepang memberikan dana, teknologi, dan memasang sistem, tapi ada satu masalah besar. Proyek yang disetujui tahun 2000-an ini baru selesai dan beroperasi penuh pada tahun 2018. Butuh waktu hampir 18 tahun. Dalam dunia teknologi, 18 tahun itu seperti dua zaman es yang telah berlalu. Sistem yang dirancang pada tahun 2000-an baru dioperasikan pada 2018. Artinya, begitu diresmikan, sistem itu sudah menjadi barang kuno. Sebagai perbandingan, apakah pada tahun 2000 sudah ada iPhone? Belum. Saat itu kita masih memakai ponsel lipat. Bayangkan menggunakan sistem yang dirancang di era itu untuk mengelola lalu lintas udara di tahun 2018. Apakah masuk akal? Meski begitu, semua orang berharap sistem baru ini akan berjalan lancar. Namun, pada hari pertama Lebaran 2023, bencana besar itu terjadi. Unit catu daya di pusat kendali lalu lintas udara bermasalah. Ketika sumber listrik utama padam, sumber cadangan seharusnya menyala secara otomatis, tapi itu tidak terjadi. Keduanya mati. Akibatnya, seluruh langit Indonesia lumpuh. Menara kontrol tidak bisa memberikan instruksi kepada pesawat, sehingga tidak ada yang bisa lepas landas maupun mendarat. Ratusan penerbangan dibatalkan. Pesawat yang sudah terbang terpaksa mendarat di negara lain. Lebih dari 150.000 pemudik telantar di bandara. Tepat di hari raya, insiden ini menjadi pukulan telak bagi rakyat Indonesia. Bukankah ini sistem canggih buatan Jepang? Kenapa bisa rusak? Investigasi menemukan penyebabnya. Peralatan yang sudah tua, perawatan yang buruk, dan sistem perpindahan daya yang cacat. Singkatnya, manajemennya berantakan. Disinilah poin pentingnya. Jepang memang membangun sistemnya, tetapi operasional dan perawatannya dilakukan oleh otoritas Indonesia, dan sayangnya, itu tidak berjalan dengan baik. Setelah insiden ini, pemerintah mulai berpikir serius. Kita tidak bisa mengelolanya sendiri. Mari serahkan pada pihak yang lebih kompeten, perusahaan yang punya modal dan teknologi. Maka, dimulailah proses lelang privatisasi operasional Bandara Soekarno-Hatta pada awal tahun 2024. Siapa saja yang ikut serta? Semua konglomerat raksasa di Indonesia berlomba-lomba. Ada 3 tim utama yang bersaing. Konsorsium GNA, gabungan perusahaan swasta besar Indonesia yang menggandeng GMR Group dari India. Konsorsium Nusantara, aliansi beberapa taipan terkaya Indonesia seperti dari Grup Salim, Sinarmas, dan Jarum, yang bermitra dengan Global Infrastructure Partners dari Amerika Serikat. Konsorsium Garuda Perkasa, dipimpin oleh BUMN karya seperti PT Adhikarya, yang berkolaborasi dengan otak pengelola Bandara Indonesia, yaitu PT Angkasa Pura II AP2. Metode lelangnya unik. Pemenangnya ditentukan oleh siapa yang menawarkan porsi bagi hasil pendapatan terbesar untuk pemerintah. Bagaimana hasilnya? Tim kedua, Konsorsium Nusantara yang didukung Amerika, menawarkan 25,91%. Tim pertama, Konsorsium GNA yang didukung India, menawarkan 33,30%. Lalu, tim ketiga, Konsorsium Garuda Perkasa yang 100% Indonesia, mengajukan penawaran mengejutkan, 82,16%. Ya, 82,16%. 2 kali lipat lebih tinggi dari penawar kedua, dan 3 kali lipat dari penawar ketiga. Artinya, dari setiap Rp100 keuntungan operasional bandara, Rp82 akan diserahkan kepada pemerintah,
dan mereka hanya akan menyimpan Rp18. Ini tidak masuk akal. Para pesaingnya ingin menyimpan lebih dari Rp70, tapi konsorsium BUMN ini rela hanya mengambil Rp18. Apakah masih ada untungnya? Lembaga keuangan internasional pun bingung. Credit Site secara terang-terangan menyatakan, dengan syarat ini, proyek tidak akan menguntungkan. Pemenangnya bisa terjebak dalam winner's curse. Winner's curse adalah istilah saat pemenang lelang menawar terlalu tinggi hingga akhirnya merugi. Namun, Adhikarya dan Angkasa Pura II bukanlah perusahaan bodoh. Mereka adalah pilar infrastruktur dan aviasi negara. Ada alasan kuat di balik angka gila 82% itu. Saya berikan sebuah analogi yang mudah dipahami. Bayangkan gerbang tol di sebuah jalan raya. Direktur utama konsorsium BUMN ini berdiri di sana. Setiap mobil yang lewat membayar tarif tol. Lalu sang direktur berkata, 80% dari pendapatan tol ini akan saya berikan ke pemerintah. Orang-orang akan berkata, gila, apa untungnya? Tapi, jika kamera bergerak mundur dan melakukan zoom out, apa yang terlihat di belakang gerbang tol itu? Terlihat sebuah proyek strategis nasional yang sedang dibangun oleh BUMN tersebut. Ibu Kota Nusantara. IKN. Gerbang tol itu bukanlah sumber keuntungan utama. Gerbang itu hanyalah pintu masuk untuk mengarahkan arus manusia dan logistik ke proyek masa depan bangsa. Inilah strategi konsorsium Garuda Perkasa. Mereka tidak berniat mencari keuntungan besar dari Bandara Soekarno-Hatta itu sendiri. Konsorsium BUMN ini sedang terlibat dalam proyek raksasa di Kalimantan Timur, pembangunan IKN, termasuk bandara barunya yang super modern. Bandara baru di IKN akan menjadi hub terbesar di Indonesia bagian timur dan gerbang utama ibu kota baru. Proyek ini bernilai ratusan triliun rupiah. Sekarang, kepingan puzzle-nya mulai menyatu, bukan? Skenario terburuk bagi konsorsium BUMN ini adalah jika hak pengelolaan Soekarno-Hatta jatuh ke tangan pesaing. Mengapa? Jika pesaing menguasai Soekarno-Hatta, mereka pasti akan mengembangkannya secara agresif untuk menarik lebih banyak penumpang. Akibatnya, calon penumpang yang seharusnya diarahkan ke bandara baru IKN akan tersedot habis oleh Soekarno-Hatta. Proyek bandara baru senilai ratusan triliun itu bisa sepi peminat. Itulah mengapa mereka tidak masalah jika tidak mendapat untung besar dari Soekarno-Hatta. Mereka harus memenangkannya. Dengan menguasai Soekarno-Hatta, mereka bisa mengontrol kedua gerbang udara utama Indonesia, Soekarno-Hatta dan Bandara Baru IKN. Keduanya berada di tangan BUMN. Lalu, bagaimana mereka akan mengelola kedua bandara ini? Soekarno-Hatta, yang dekat dengan pusat bisnis Jakarta, akan diposisikan sebagai City Airport. Mirip seperti peran Bandara Halim Perdana Kusuma, tapi dalam skala yang jauh lebih besar. Sementara itu, Bandara Baru IKN akan dikembangkan menjadi mega hub untuk penerbangan internasional jarak jauh, kargo, dan pusat konektivitas di Indonesia bagian timur. Strategi ini disebut sistem Dwi Bandara Dual Airport System. Tokyo di Jepang juga menerapkan ini. Haneda sebagai bandara kota, dan Narita sebagai bandara hub internasional. Konsorsium BUMN ini ingin melakukan hal yang sama untuk masa depan Indonesia. Itulah alasan dibalik angka 82%. Soekarno-Hatta bukanlah mesin uang, melainkan benteng pertahanan untuk menjamin kesuksesan bandara IKN. Sampai di sini, kita sudah paham strategi BUMN Karya. Tapi ada satu hal yang kurang. Adhikarya adalah jagoan dalam membangun infrastruktur. Mereka membangun jalan tol, bendungan, dan gedung pencakar langit. Kemampuan konstruksinya tidak diragukan. Tapi, mereka tidak punya pengalaman mengoperasikan bandara kelas dunia. Disinilah peran PT Angkasa Pura II AP2 menjadi krusial. AP2 adalah operator bandara yang sudah terbukti andal dan telah diakui dunia. Mereka adalah salah satu operator bandara terbaik di Asia Tenggara. Jika Adhikarya adalah ototnya, maka AP2 adalah otaknya. Adhikarya menyediakan kekuatan konstruksi, sementara AP2 menyediakan teknologi dan keahlian operasional.
Dalam konsorsium ini, AP2 memegang peran kunci dalam kepemimpinan teknis untuk operasi dan pemeliharaan. Dan ada satu hal yang ingin mereka capai. Bukan sekadar mendapat biaya jasa, tetapi mengekspor seluruh sistem operasi bandara cerdas yang mereka kembangkan sendiri. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan terpenting. Apa yang sebenarnya akan diubah oleh sistem AI karya anak bangsa ini? Pertama, kita harus meluruskan satu hal. Banyak informasi yang beredar menyebutkan bahwa sistem Jepang akan dicopot total dan diganti sistem Indonesia. Ini tidak 100% akurat. Sistem bandara terbagi dua. Pertama, sistem yang mengelola langit, yaitu Sistem Pemandu Lalu Lintas Udara, ATC. Sistem ini memberi perintah pada pesawat di udara, ke arah mana harus terbang, di ketinggian berapa, dan kapan harus turun. Kedua, sistem yang mengelola darat, yaitu operasional terminal dan sisi udara, APRON. Ini mencakup semua aktivitas setelah pesawat mendarat. Dari landasan pacu ke tempat parkir. APRON, pengisian bahan bakar, bongkar muat bagasi, hingga pergerakan penumpang di dalam terminal. Sistem yang dibangun Jepang adalah yang pertama, ATC untuk mengelola langit. Sistem ini masih akan dikelola oleh Airnav Indonesia dan bahkan akan terus ditingkatkan. Pemerintah baru saja menandatangani kontrak baru dengan Thales untuk modernisasi lebih lanjut. Lalu, apa yang diambil alih oleh Indonesia? Yang kedua, sistem pengelolaan darat. Semua proses mulai dari pesawat mendarat, bergerak ke apron, parkir, pengisian bahan bakar, hingga penumpang turun dan melalui imigrasi, akan dikelola oleh sistem AI canggih buatan AP2. Contohnya adalah Menara Apron Digital Garuda AI. Dulu, petugas di Menara Apron mengawasi pergerakan pesawat dengan mata telanjang dan berkomunikasi lewat radio. Garuda 123. Silakan menuju gate 5. Cara ini punya banyak kelemahan. Ada titik buta, pandangan terbatas saat malam atau hujan lebat, dan sangat sulit melacak ratusan pesawat secara manual. AP2 memecahkan masalah ini dengan memasang puluhan kamera resolusi tinggi di seluruh area bandara. Gambar dari semua kamera ini digabungkan menjadi sebuah layar panorama 360 derajat. Petugas bisa melihat seluruh area bandara dalam satu pandangan. Tapi bukan hanya itu. Disinilah AI berperan. AI menganalisis video secara real-time dan secara otomatis mengidentifikasi setiap pesawat. Di layar, akan muncul label di atas setiap pesawat yang berisi nomor penerbangan, tujuan, status, dan jadwal keberangkatan, mirip teknologi augmented reality. Yang lebih penting adalah fitur pencegahan tabrakan. AI melacak pergerakan semua pesawat dan kendaraan darat. Jika sebuah mobil tangki bahan bakar melaju terlalu cepat ke arah pesawat, AI akan langsung mengirimkan peringatan. Risiko tabrakan. Truk bahan bakar berhenti. Sistem ini bisa mencegah kecelakaan yang tidak mungkin terdeteksi oleh mata manusia. Dengan sistem ini, pergerakan pesawat per jam di Soekarno-Hatta bisa meningkat dari 80 menjadi 96 pergerakan. Naik 20%. Ini setara dengan membangun satu landasan pacu baru tanpa perlu mengeluarkan biaya triliunan rupiah. Kedua, lintas cerdas DigiFace. Ini adalah teknologi pengenalan wajah yang sudah mulai diterapkan. Penumpang cukup mendaftarkan data wajah dan paspor mereka sekali saja melalui aplikasi. Setelah itu, mereka tidak perlu lagi menunjukkan paspor atau KTP di counter check-in, gerbang keamanan, imigrasi, hingga saat akan naik pesawat. Cukup dengan memindai wajah. Data menunjukkan sistem ini memangkas waktu check-in hingga 20% dan waktu boarding hingga 40%. Antrean panjang yang selama ini menjadi ciri khas Soekarno-Hatta akan berkurang drastis. Ketiga, sistem penanganan bagasi cerdas. Pernah kehilangan koper? Pengalaman yang sangat menyebalkan. Akurasi penanganan bagasi di bandara yang dikelola AP2 adalah salah satu yang terbaik di dunia, dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah. Ini dimungkinkan karena peran AI. Saat bagasi melewati pemindai X-ray, AI akan menganalisis gambar untuk mendeteksi barang berbahaya secara otomatis,
lebih cepat dan akurat dari manusia. Selain itu, sensor dipasang di seluruh sabuk konveyor untuk memantau getaran dan suhu. Jika ada anomali, sistem akan memberitahu teknisi untuk mengganti komponen sebelum rusak. Ini disebut predictive maintenance perawatan. Prediktif. Cara lama adalah rusak baru diperbaiki. Sistem karya anak bangsa ini adalah perbaiki sebelum rusak. Keempat, robot duta layanan. Robot-robot otonom akan berkeliling di dalam terminal untuk memberikan informasi, mengarahkan penumpang, bahkan membantu membawakan barang bawaan. Inilah inti dari sistem AI karya anak bangsa. Jadi, kesimpulannya, sistem pemandu di langit ATC tetap menggunakan platform yang ada dan terus ditingkatkan. Sementara otak untuk operasional di darat apron dan terminal akan diganti total dengan teknologi AI canggih dari Indonesia. Ini seperti operasi transplantasi otak. Raksasa yang tua dan lamban ini dibaringkan di meja operasi. Jantungnya dibiarkan, tetapi otak dan sistem sarafnya diganti total. Mata sang raksasa yang dulu kabur kini dipasangi lensa AI, membuat pandangannya menjadi super tajam. Lalu, apa artinya ini bagi kita, bangsa Indonesia? Ini adalah ekspor teknologi bandara skala besar pertama dari Indonesia. Selama ini kita mungkin hanya menjadi konsultan, tapi kali ini kita mengekspor seluruh ekosistem teknologi. Dalam proyek senilai 60 triliun ini, konsorsium BUMN akan mendapatkan pendapatan operasional selama 25 tahun, dengan opsi perpanjangan 10 tahun. Jika ini berhasil, kita bisa menjualnya ke negara lain. Banyak negara berkembang di Asia Tenggara, Afrika, dan Timur Tengah yang membutuhkan modernisasi bandara. Proyek di Soekarno-Hatta ini akan menjadi showcase atau etalase kemampuan teknologi Indonesia. Ini adalah kemenangan simbolis yang penting dalam persaingan infrastruktur regional, terutama melawan Jepang. Selama puluhan tahun, pasar infrastruktur Asia Tenggara didominasi oleh pola yang sama. Jepang memberikan pinjaman, perusahaan Jepang yang mengerjakan, dan teknologi Jepang yang digunakan. Kini, Indonesia mulai mendobrak dominasi itu. Tidak hanya di sektor bandara, tapi juga di sektor pertahanan, kereta api, dan energi. Produk dan teknologi Indonesia mulai diperhitungkan. Tentu, ada juga risikonya. Pertama, kenaikan biaya. Modernisasi ini pada akhirnya akan dibebankan pada penumpang melalui kenaikan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara, PJP2U, atau Airport Tax. Kedua, kekhawatiran monopoli. Dengan BUMN menguasai 2 gerbang udara utama Jakarta dan IKN, ada potensi penyalahgunaan kekuatan pasar. Ketiga, tantangan teknis. Apakah sistem AI canggih ini bisa beradaptasi dengan sempurna dengan kondisi infrastruktur lokal seperti jaringan listrik dan telekomunikasi yang terkadang tidak stabil? Mari kita rangkum. Bandara Soekarno-Hatta yang lama mengalami kelebihan kapasitas kronis dan citra buruk. Insiden mati listrik total pada hari Lebaran 2023 menjadi pemicu privatisasi. Konsorsium BUMN Indonesia memenangkan lelang dengan penawaran bagi hasil 82,16% yang fenomenal. Rahasia di balik angka ini adalah proyek strategis nasional IKN. Soekarno-Hatta menjadi benteng pertahanan untuk menjamin kesuksesan bandara baru di ibu kota. Melalui proyek ini, PT Angkasa Pura II akan mengekspor seluruh teknologi bandara cerdasnya, termasuk menara apron digital, lintas cerdas DigiFace, dan sistem bagasi AI. Operasional darat dan terminal akan sepenuhnya dijalankan oleh otak AI karya anak bangsa. Pada 14 September 2024, proses serah terima operasional telah selesai. Perubahan besar akan segera dimulai. Bagaimana pendapat Anda tentang berita ini? Apakah Anda optimis dengan kemenangan teknologi karya anak bangsa ini? Ataukah Anda lebih khawatir dengan risiko yang ada? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like agar kami terus semangat menyajikan konten-konten membanggakan tentang Indonesia.